Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 70. Di awal video ini, sementara itu di sebuah desa bernama Dugajang daerah provinsi Shandong Taean, terlihat sekelompok bandit yang tengah menjerah desanya secara brutal. Ambil dan kumpulkan semuanya. Kita hanya butuh 20 orang. Habis sisanya, ayo kita tunjukkan pada mereka apa yang akan terjadi kalau mereka menolak permintaan persembunyian Pailan Gale. Di tengah kebrutalan tersebut, yang tak hanya menjarah, melainkan menculik dan membantai para warga yang tak bersalah. Orang yang memimpin kelompok bandit tersebut, sang Demon Slaying Blade Samadan dari persembunyian Pailan Gale, tersenyum puas dari kudanya menuturkan, "Ini baru musik di telingaku. Mulai hari ini, semua orang akan tahu betapa menyeramkannya persembunyian Pailan Gale itu. Hancurkan mereka dan jadikan mereka sebagai contoh desa-desa terdekat." Namun, meskipun kebanyakan dari anggota persembunyian Pailan Gale menjalankan perintahnya tanpa banyak tanya, ada beberapa anggota persembunyiannya yang tampak tak suka dengan caranya menjara, di mana mereka hanya terdiam melihat kebetulan itu dari jauh sembari berkata, "Orang-orang gila itu, ini akan jadi masalah besar kalau terus dibiarkan. Desa Dugajang itu yang paling dekat dengan persembunyian. Haruskah kita setidaknya ikut campur sebelum ini menjadi semakin buruk?" Pentuan mereka yang tak bisa berbuat banyak hanya menuturkan, "Cih, ya tunggu dulu untuk sekarang. Kita nggak sebanding dengan mereka. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berharap kalau Shattering Heavens Demon Lord akan turun tangan." Beberapa jam kemudian, kereta kuda kelompok kecil Jeokha pun tiba di desa Dugajang, di mana mereka semua bisa melihat bekas kekacauan terjadi di sana. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa manusia sebrutal ini? Seluruh desa sudah dibantai dan dibumi hanguskan. Kita sudah melewati desa-desa lain yang dijarah oleh persembunyian Pailan Gale dengan perjalanan ke sini. Tapi situasinya terlihat semakin lama semakin buruk. Apa yang sebenarnya di aliansi keadilan dan atau pasukan militer lakukan? Apa mereka tak bisa menyisakan pasukan sama sekali di tengah-tengah kacauan seperti ini? Saat mereka tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Abasim yang memegang laporan mengenai persembunyian Pailan Gale pun menjelaskan, "Tuan muda, desa Dugajang ini adalah desa yang terdekat dengan persembunyian Pailan Gale. Meskipun mereka tak punya pemasukan selama musim dingin, sampai bisa menganjurkan desa terdekat seperti ini, mereka pastilah sudah gila. Mereka berusaha untuk menghabisi semuanya, bahkan sampai menyerang anak-anak. Aku belum pernah melihat pembantaian pembakaran yang sekejam ini." Mendengar hal itu, Jeokha yang tak bisa menahan emosinya bertanya, "Pak Tuasim, apakah Bandit Union memang selalu seperti ini? Persembunyian Gunung Wupeng tidak seperti ini. Ini pasti ulah lakunya Kotus Yomyung kan?" Abasim pun meliriknya melanjutkan, "Memang benar, kekacauan yang diciptakan Kotus Yomyung membuatnya menjadi semakin buruk. Tapi sejujurnya, kebanyakan anggota persembunyian Bandit Union kurang lebih masih sama-sama saja. Persembunyian Gunung Wupeng itu spesial dalam banyak hal. Kecauan Union sekitar benar-benar besar dan kaya, serta para merchant keliling juga kuat. Tapi untungnya, Tuan muda dengan cepat menemukan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Dan karena Ketua Pong tidak serakah, harapan merchant terus-menerus berdatangan dan berpergian dengan bebas. Tapi kalau tak ada merchant, maka persembunyian Gunung Wupeng mungkin harus turun ke desa-desa. Sekarang kau sudah tahu kenyataannya. Apa kau menyesal tinggal di Bandit Union, Tuan muda?" Jeokha pun mengempalkan tangannya berkata, "Sekarang aku tahu betul bahwa itu bukanlah tempat yang baik. Kita beralih ke markas persembunyian Pailan Gale, di mana pemimpin mereka, Samadan, sang Demon Slaying Blade, begitu puas dengan hasil jarahan yang mereka lakukan." "Kita berhasil mengumpulkan sebanyak ini. Sepertinya kita berhasil mendapatkan hasil 10 kali lebih banyak daripada di bulan-bulan sebelumnya. Benar, kita sudah khawatir terlalu lama. Semua penjarahan kecil dari karapan-karapan itu benar-benar cara yang bodoh untuk bertahan hidup kan? Dengan uang sebanyak ini, bukankah kita bisa mulai melakukan sesuatu yang besar? Kalau kita terus seperti ini selama beberapa bulan lagi saja, kita pasti akan bergelimbangan harta. Kalaupun situasinya jadi terlalu buruk, kita bisa kembali ke kultus Yomyung kapan saja. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Kedua bawahannya yang juga berasal dari kultus Yomyung menuturkan,
Ya, kau benar, bos. Faktanya, kalau kita mulai mendapatkan reputasi yang jelek di Planet Union, tak ada yang akan memihak kita saat kita berseteru dengan sekte lain. Jadi ini impas. Samadan yang berpikiran sampai mereka pun melanjutkan. Benar, benar. Tapi sekarang aku mulai berpikir, kalau mungkin lebih baik aku tinggal di sini saja. Siapa sangka Planet Union bisa menjadi tembang emas seperti ini kan? Namun, tepat setelah Samadan mengatakan itu, tiba-tiba saja ada seorang anggota persembunyiannya yang berteriak dengan tergesa-gesa. Ketua, kita punya masalah. Ada beberapa bajingan yang membuat keributan di gerbang depan. Katanya, dia adalah kepala penjaga dari persembunyian utama yang dikirimkan langsung oleh Three Heavens Demon Lord. Ternyata, beberapa bajingan disebutkannya itu adalah kelompok kecil Jeoka, di mana Jeoka yang bisa dengan mudah menundukkan beberapa anggota persembunyiannya pun menuturkan, berhentilah buang-buang waktuku dan bawakan aku ketua persembunyiannya sekarang juga. Aku sudah cukup berpura-pura baik. Jadi, kalau kalian menantangku, kalian sebaiknya sudah siap untuk mati. Tentu saja, Samadan pun tanya tinggal diam di sana, di mana ia segera menemui Jeoka dengan emosi yang begitu meluap-luap. Apa yang kalian lakukan? Aku adalah ketua persembunyian Pylon Gale, Samadan, sang Demon Slaying Blade. Saat kau masuki rumah seseorang, kau harus menunjukkan sopan santunmu. Bahkan meskipun kau adalah kepala penjaga yang dikirim di persembunyian utama sekalipun, itu sudah keterlaluan. Selain itu, kau terlihat terlalu begitu mudah untuk menjadi petugas patrol sungguhan. Apakah bisa menunjukkan bukti identitasmu? Melihat kemunculannya, Jeoka pun menatapnya tajam bertanya, apakah orangnya yang sudah membantai dasar gajah? Samadan yang merasa diremehkan pun menegaskan, bajingan, kau tidak tahu sopan santun kah? Beraninya kau menghinaku saat kau berada di persembunyian Pylon Gale-ku, hah? Seketika itu juga, Jeoka pun melemparkan token pengenal kepala penjaganya, yang membuat Samadan terdiam karena ia hampir dorong mundur oleh kekuatan lemparannya. Lalu, bersamaan dengan Samadan yang mulai merasa cemas dan kekuatan Jeoka, Jeoka sendiri bertanya, jawab aku bertanya, apakah orang yang sudah menghabisi orang-orang di Sendu Gajang dan juga di desa lainnya di dekat Gunung Teh? Samadan yang telah memastikan token penjaganya pun menuturkan, ya, setelah musim dingin, saat makanan kita hampir habis, bukannya mencari desa terdekat adalah kebiasaan kita? Bukankah persembunyian milik kepala penjaga juga melakukan itu sesekali? Jeoka yang terus menatapnya tajam berkata, penjarahan biasa mungkin masih mending, tapi kau sudah terlalu berlebihan dalam mengumpulkan orang-orang kan? Sembari melemparkan kembali token pengenalnya, Samadan pun tertawa keras membalas. Kepala penjaga, apa kau berusaha mencari tahu seberapa banyak yang kami dapatkan? Tentu saja kami mengumpulkan mereka karena bisa dijual. Dan karena sekarang kami sudah mengumpulkan cukup banyak, akan kupastikan kau mendapatkan bagian yang lumayan. Jeoka yang semakin berserius pun menimpali. Di antara mereka, apa kau mau makan salah satunya? Samadan pun tentu tak menjawab pertanyaannya, sehingga di saat Jeoka menekannya untuk segera menjawabnya, dua bawahan Samadan yang berasal dari Kotus Yomyung muncul menjelaskan, Aigo, kenapa suasananya begitu tegang sekali? Aku sudah menggigit di mana-mana. Ya, aku juga. Kita kan sekeluarga, jadi bukankah kalian seharusnya mendukung kami? Kami akan memperlakukanmu dengan sangat baik, jadi tolong tenang dan masuklah ya. Dan kalau kau penasaran bagaimana rasanya, kami punya yang baru ditangkap loh, yang bisa kami siapkan untuk dicoba. Mendengar hal itu, Jeoka yang sudah mengkonfirmasi rumornya pun berkata, Patuasi, habisi mereka berdua. Tentu saja, apa yang dikatakan Jeoka membuat Samadan terkejut. Apa? Tunggu, jangan. Mereka berdua adalah orang-orang kepercayaanku. Begini pun diakhiri dengan, sayangnya, Patuasim sama sekali tak mendengarkannya, di mana ia telah bergerak dan memenggal kedua bawahannya hanya dengan hitungan detik. Kecing, kecing.